Hey guys, selamat datang di channel Gawai. Dan ini adalah long term review dari iPad Air 4 2020 di tahun 2023. Setelah pemakaian gue selama 1,5 tahun dan alasan kenapa iPad ini masih worth it buat dibeli saat ini. Mulai dari desainnya, desain iPad Air 4 ini udah bezel-less yang udah sama kayak iPad Pro, yang artinya udah nggak ada home button lagi. Keuntungan dari kesamaan desain ini adalah iPad Air ini bisa pakai hampir semua aksesoris iPad Pro, mulai dari Apple Pencil 2 sampai hampir semua case iPad Pro. Buat produktivitas, gue pakai iPad Air ini buat gambar, belajar bahasa Prancis di Duolingo, ngatur to-do list di Notion, dan kadang gue pakai buat ngegame. Buat baterainya, biasanya gue nge-charge iPad ini 2-3 hari sekali buat light use, karena ini bukanlah device utama yang gue pakai buat kerja ataupun komunikasi secara intens, karena gue sendiri udah pakai iPhone. Satu hal yang gue sesali dari beli iPad ini adalah ketika gue milih storage yang cuma 64GB. Buat pemakaian gue, storage gitu kurang banget karena bahkan iPad ini gue fungsiin sebagai perekam video. Dan yes, kalian nggak salah dengar, hampir semua YouTube Short yang ada di channel ini gue rekam pakai iPad karena hasil videonya yang surprisingly bagus. Dan kesimpulannya adalah, selama penggunaan gue selama 1,5 tahun ini, gue simpulin iPad ini bukanlah device yang bisa ngegantiin laptop buat pemakaian gue. Jadi iPad ini lebih berfungsi sebagai device ketiga gitu sih, yang berfungsi buat nge-sketch ilustrasi, ataupun ketika gue kuliah kemarin, gue bisa nunjukin preview tugas akhir gue pakai iPad ke dosen ketika baru konsul buru-buru tanpa harus repot bawa laptop. Dan kalau kalian mau pakai iPad buat ngetik, gue saranin sih beli keyboard case-nya sekalian, karena dari pengalaman gue sih bawa keyboard terpisah ke sana kemari itu sangat nggak praktis, terlebih kalau harus ngetik manual di layar iPad-nya. Dan di akhir video ini, gue mau ngasih alasan kenapa iPad Air ini masih worth it dibeli di tahun 2023 ini. Alasan pertama adalah karena harganya yang udah cukup terjangkau. Karena sebenarnya fungsi dari iPad Air 4 itu nggak beda jauh dengan iPad Air 5 ataupun bahkan iPad Pro. Buat pengguna iPad kebanyakan, yang salah satunya gue sendiri nggak akan pakai iPad ini buat ngerjain hal-hal yang berat, kayak misalnya ngedit video panjang ataupun ngedit foto yang detail di iPad, karena gue sendiri udah terbiasa ngedit di layar yang agak besar. Jadi karena itu chip A14 yang ada di iPad ini tuh udah cukup banget buat mentenagai pekerjaan yang biasa dilakuin di iPad ini. Selain itu, kalau dibandingin dengan iPad 10, iPad Air ini masih lebih unggul karena udah support Apple Pencil 2 yang bisa langsung di-charge di sisi iPad-nya, dibandingin harus nge-charge manual pakai kabel di iPad 10. Dan segitu dulu videonya. Semoga video ini bisa membantu kalian dalam menentukan pilihan kalau kalian mau beli iPad. Tentunya jangan lupa like videonya dan subscribe biar kalian gak ketinggalan konten-konten keren gue selanjutnya. Dan see you in the next video.